Saudara yang terkasih, kita akan mempelajari firman Tuhan tentang 3 kebenaran Yesus Kristus harus ditinggikan. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, saudaraku sekalian, mengapa Yesus itu harus ditinggikan? Karena menurut firman Tuhan tadi, ketika Musa meninggikan ular tembaga supaya bangsa Israel yang sakit digigit oleh ular, baik itu yang sakit biasa, sakit parah, bahkan ada yang sakit sekarat. Tetapi Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya membuat ular tembaga dan kemudian diperlihatkan di atas tanah yang tinggi, dan orang Israel dapat melihat ular tembaga itu, baik itu yang sakit ringan, sakit parah, atau sakit yang paling berat, itu dapat melihat ular tembaga itu, kemudian mereka menjadi sembuh. Nah, saudaraku sekalian, ini adalah lambang bahwa Tuhan lebih daripada ular tembaga yang dibuat oleh Musa itu. Maka Yesus itu harus ditinggikan lebih daripada apa yang dibuat oleh Musa. Saudaraku sekalian, menurut firman Tuhan ini ada 3 kebenaran mengapa Yesus Kristus itu harus ditinggikan. Yang pertama, kebenaran yang pertama, Yesus Kristus harus ditinggikan. Yang meninggikan Yesus itu, mereka diberkati oleh Tuhan. Arti yang ditinggikan ini ada 2. Yang pertama itu adalah artinya Yesus ditinggikan di atas kayu salib. Yesus ditinggikan di atas kayu salib untuk apa? Dia pada waktu itu, dia adalah satu-satunya orang yang dapat menyelesaikan urusan dosa manusia, yang di seluruh dunia ini manusia telah jatuh dalam dosa. Dan Yesus itulah menyelesaikan di atas kayu salib itu untuk menebus dosa manusia
untuk membereskan dosa manusia itu. Dan saat itulah Yesus itu ditinggikan lebih daripada ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Ular tembaga yang dibuat oleh Musa adalah untuk menyembuhkan orang Israel. Tetapi Yesus ditinggikan di atas salib itu juga untuk menyembuhkan, bukan hanya menyembuhkan secara jasmani, tapi juga menyembuhkan secara rohani, yaitu hubungan manusia itu dengan Allah itu supaya dapat dipulihkan, hubungan dengan manusia itu dapat diperbaiki melalui kematian Tuhan Yesus di atas bukit Golgota itu. Yang kedua, ditinggikan itu artinya yaitu ketika Yesus itu dalam kemuliaannya, ketika dia sudah bangkit dari kubur selama 3 hari itu, dan kemudian bangkit dan naik ke surga. Ketika naik ke surga itu adalah Yesus itulah ditinggikan. Nah, ketika orang-orang yang percaya itu mau beriman kepadanya dengan melihat Yesus yang sudah mati di bukit Golgota itu dan percaya kepadanya, maka dia akan dipulihkan hubungannya, dosanya diampuni. Dan ketika mereka tetap beriman dan melihat Yesus itu sudah naik ke surga, maka orang percaya itu punya pengharapan, dia juga akan bertemu dengan Tuhan Yesus di surga nanti. Nah, saudaraku, yang kedua, kebenaran yang kedua ini adalah mengapa Yesus itu harus ditinggikan. Jika Yesus itu ditinggikan supaya manusia itu tidak dihukum. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi ayat yang ke-18, yaitu supaya manusia itu tidak dihakimi oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu didengar, firman Tuhan itu dilakukan, dan orang percaya itu mendengar apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, mereka tidak dihukum lagi. Tetapi ketika orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu akan mendapat hukuman oleh karena tidak mempercayai firman Tuhan. Nah, hukuman di sana dikatakan hukuman itu datang oleh karena dia tidak percaya Tuhan Yesus. Hukuman datang oleh karena mereka suka dengan kegelapan di ayat 19 tadi. Orang-orang itu, manusia pada umumnya itu suka dengan perbuatan-perbuatan yang menentang Tuhan, perbuatan-perbuatan duniawi, perbuatan-perbuatan kejahatan. Itu adalah perbuatan kegelapan, dan manusia pada umumnya itu suka dengan hal-hal yang seperti itu. Hukuman datang oleh karena memang perbuatan manusia itu jahat. Oleh sebab itu manusia diberi kesempatan oleh Tuhan supaya dia itu percaya kepada Tuhan. Nah, supaya mereka dapat percaya kepada Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan ini harus ditinggikan. Kebenaran firman Tuhan itu harus diberitakan. Firman Tuhan ini harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya supaya orang bisa menanggapi kebenaran firman Tuhan. Jikalau orang yang mendengar firman Tuhan dan mau percaya, maka dia tidak akan dihukum oleh Tuhan. Saudaraku, kebenaran yang ketiga adalah yaitu Yesus Kristus itu ditinggikan supaya semua orang beroleh hidup yang kekal. Ayat 15 itu tadi dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus itu dapat menerima hidup yang kekal. Dan ini adalah kebenaran yang harus diterima oleh manusia. Kalau manusia itu tidak mau percaya kepada Yesus, maka dia tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Saudaraku, dalam Yohanes 3 ayat 16 di sana dijelaskan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu